Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin selayaknya dan sepantasnya kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, memberikan nikmat sempat kepada kita, dan juga memberikan nikmat bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pendobrak kebatilan, pembawa cahaya Islam hingga Islam memancar ke seluruh penjuru dunia, sehingga kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita tahu mana yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala dan mana yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan kita tahu mana amalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan yang menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan kali ini perkenankan saya akan menyampaikan sedikit tentang kisah sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di Mekah zaman dahulu ada satu tokoh yang namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah seseorang yang bisa dikatakan raja pada zaman dahulu. Dia adalah keturunan dari suku Fihr, atau yang sering kita sebut dengan suku Quraisy. Suku Fihr adalah suku yang dimana dulu Nabi Ismail alaihi salam dan juga suku Jurham yang menempati atau menduduki di kawasan Mekah. Kemudian membangun ekonomi di sana, membangun Ka'bah di sana, membangun peradaban di sana, dan juga membangun komunitas sehingga menjadikan sekarang sebuah kota besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaum Fihr atau suku Fihr tersebut sudah menduduki di kawasan Mekah, maka datanglah suatu kaum yang bisa dikatakan menjajah tempat tersebut, yaitu suku yang di luar kota Mekah, namanya suku Husrah. Dia adalah orang yang mendatangkan atau membawakan berhala-berhala untuk disembah, dan pemimpinnya atau rajanya dari kaum tersebut adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali atau orang yang mengenalkan patung-patung untuk disembah di sekitar Mekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika masih zaman jahiliyah menyebar luas di sana, ada dua patung yang namanya Isaf dan Nailah. Dua patung tersebut adalah awalnya orang yang berzina di depan Ka'bah, kemudian dikutuk Allah Ta'ala menjadi sebuah batu dan menjadi sebuah patung. Kemudian untuk memperingati orang-orang di sekitar situ, maka patung tersebut yang satu ditaruh Bukit Sofa dan yang satu ditaruh Bukit Marwah, biar orang-orang di sekitar situ mengetahui bahwasanya perzinaan dilarang oleh Allah Ta'ala dan akan dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satunya Isaf dan Nailah. Dikutuk menjadi batu, kemudian orang-orang di sekitar situ menaruh di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian datanglah penjajah tadi, dan Amr bin Luhai tadi membawa patung tersebut ke depan Ka'bah lagi. Kemudian mengajarkan kepada orang-orang di sekitar situ untuk menyembahnya, bahwasanya ini adalah pengantar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qusay bin Kilab mempunyai anak. Ketika dia menjadi raja, dia kaya dan kaya raya, dia menikah oleh salah satu anak raja di Mekah tersebut. Raja di Mekah tersebut waktu itu adalah Hulail, dari suku yang menjajah tadi. Suku datang menjajah, kemudian mengajarkan menyembah berhala dan menjadi raja di tempat tersebut. Rajanya bernama Hulail. Kemudian Qusay bin Kilab menikahi anak perempuan dari Hulail tersebut. Ketika menikah, maka otomatis Qusay menjadi menantu raja, menikah dengan anak raja dan menjadi menantu raja. Maka ketika raja tersebut meninggal dunia, Qusay bin Kilab tadi mendeklarasikan dirinya bahwa aku ini adalah pengganti raja yang sudah meninggal dunia. Sedangkan antara Qusay bin Kilab dan rajanya tadi adalah dua suku yang sangat berbeda. Yang pertama adalah suku yang benar-benar dari Mekah, yang satu adalah suku penjajah. Maka keluarga besar dari Hulail merasa tidak terima, karena harusnya pengganti raja adalah dari suku kami. Akan tetapi karena perselisihan tersebut hingga bertumpah darah, karena salah satu ciri orang Quraisy zaman dulu adalah pertumpahan darah. Ada sedikit perselisihan, bertumpah darah, sedikit masalah, bertumpah darah. Jadi perselisihan penyelesaiannya adalah bertumpah darah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian antara suku dari Qusay bin Kilab dan suku dari raja yang menjajah tadi bertemu, kemudian berunding. Sebaiknya kita mengambil hakim untuk menengahi masalah ini. Akhirnya mengambil hakim dan kemudian diputuskan. Hakim itu bertanya kepada Qusay bin Kilab, "Kenapa kamu ingin menjadi raja, wahai Qusay bin Kilab?" Maka Qusay bin Kilab mengatakan, "Sesungguhnya adanya kota Mekah ini karena kakek saya Ismail. Sesungguhnya adanya kota Mekah ini karena kakek saya Ibrahim. Kami membangun peradaban di sini, kami mendirikan ekonomi di sini, kami membangun Ka'bah di sini. Dan komunitas yang ada di sini adalah dari nenek moyang kami, Ibrahim dan Ismail. Maka kami akan mengembalikan apa yang sudah dipegang oleh, apa yang sudah dilahirkan oleh kakek-kakek kami." Kemudian hakim itu bertanya kepada para penjajah yang ketika itu menduduki tempat tersebut, "Kalau kalian, apa yang menjadikan kalian ingin menjadi raja?" Maka tidak ada yang bisa menjawab, karena dia datang sebagai penjajah. Dia tidak tahu asal mula berdirinya kota Mekah. Dia tidak tahu silsilah kepemimpinan kota Mekah. Akhirnya lambat laun Qusay bin Kilab menjadi raja, kaya raya. Kemudian dia dari anaknya Hulail, raja yang penjajah tadi, memiliki anak, yang salah satu anaknya adalah Abdul Manaf. Anak keduanya adalah Abdul Manaf, dan anak pertamanya adalah Abdul Dar. Abdul Manaf dan Abdul Dar ini adalah anak dari Qusay bin Kilab. Yang Abdul Dar adalah orang yang sangat lemah, tidak bisa berpikir secara cerdas, tidak punya fisik yang kuat, tidak bisa berdagang. Dan yang satunya adalah Abdul Manaf, orang yang pintar berperang, orang yang fisiknya kuat, pintar berdagang dan cerdas. Maka ketika Qusay bin Kilab menjadi raja,
yang menonjol dari kepribadian anaknya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf bisa berperang, bisa berdagang, sedangkan Abdudar tidak bisa apa-apa kecuali menjadi pemuda. Dia hanya menjadi pemuda yang tumbuh di kalangan kerajaan. Akhirnya ketika ayah dari Abdudar dan Abdul Manaf tadi meninggal, yaitu Raja Usai bin Kilab, maka raja itu menuliskan pesan bahwasanya dalam pesan tersebut adalah pengganti diriku adalah Abudar, karena Abdudar tidak punya kedudukan, tidak bisa berperang, tidak bisa berdagang, maka diberi kemuliaan oleh ayahnya yaitu raja untuk menggantikan dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kemudian berselisih ketika Abdudar menjadi raja dan Abudar meninggal dunia, sedangkan Abdul Manaf belum meninggal dunia. Kemudian anak-anaknya dari Abdudar berebut bahwasanya dirinya ingin menjadi raja, akan tetapi Abdul Manaf menolak. Menjadinya raja Abudar karena kakeknya, tapi bukan untuk anak-anaknya Abudar. Maka setelah itu berundinglah antara keluarganya Abudar dan juga Abdul Manaf. Akhirnya dibagi menjadi dua. Sebagian kekuasaan dari Abudar dipegang Abudar, dan sebagian kekuasaannya Abudar dipegang oleh Abdul Manaf, karena dibagi menjadi dua karena sama-sama anaknya raja. Setelah itu Abdul Manaf menikah dan mempunyai satu orang anak yang namanya Haris. Ketika Abdul Manaf mempunyai anak yang namanya Hashim, dari Hashim mempunyai anak yang namanya Saibah. Pemirsa mungkin belum terlalu familiar dengan namanya Saibah, akan tetapi ketika nanti saya menyampaikan siapa aslinya Saibah, maka mungkin pemirsa akan mengatakan, oh namanya aslinya itu. Nanti akan kita sampaikan di belakang. Setelah mempunyai anak yang namanya Hashim, kemudian Hashim mempunyai anak yang namanya Saibah. Ketika Hashim ini mempunyai anak yang namanya Saibah, sebelum Saibah lahir menjadi orang dewasa, Hashim ini meninggal dunia. Dan Hashim ini mempunyai adik yang namanya Tholib. Adiknya Hashim ini namanya Tholib. Jadi anaknya Abdul Manaf mempunyai anak namanya Hashim dan juga Tholib. Tholib ini adalah orang kaya di Mekah. Kemudian dia sering membeli budak-budak, sering membeli keperluan-keperluan untuk orang-orang kaya. Ketika Saibah ini tadi ayahnya meninggal dunia, maka Tholib ini menaikkan ponakannya atau Saibah ini ke dalam tunggangannya. Ketika naik ke dalam tunggangannya, orang-orang Mekah mengatakan ini pasti budak yang habis dibeli oleh Tholib. Makanya Saibah yang diboncengkan ke dalam kudanya tadi disebut oleh orang-orang tersebut namanya Abu Tholib. Maka ketika itu pamannya Saibah yang namanya Muntolib, bukan Tholib, Muntolib, itu dinaikkan ke dalam tunggangannya. Maka orang-orang menyebut ini pasti budak yang dibeli oleh Muntolib. Maka budak tersebut yang aslinya Saibah tadi, orang-orang terlalu familiar dengan sebutan Abdul Muntolib atau kakeknya Nabi. Jadi kakeknya Nabi itu namanya adalah Saibah. Akan tetapi karena dulu awal datang di Mekah diboncengkan oleh Muntolib yang orang kaya, dia kira adalah budak, maka orang-orang di situ menyebutnya Abdul Muntolib. Nah, jadi nama Abdul Muntolib adalah Saibah atau kakeknya Nabi. Ketika kakeknya Nabi itu tadi sudah besar, sudah menikah, maka mempunyai satu anak yang namanya Haris. Ketika Abdul Muntolib ini tadi tidur, dia bermimpi. Abdul Muntolib bermimpi bertemu dengan
seseorang. Kemudian seseorang itu mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Iftir tiba." Terus kemudian ketika Abdul Muthalib tanya, "Mahwa tiba?" maka suaranya hilang. Di hari kedua bermimpi lagi, "Iftil baro." Kemudian ketika Abdul Muthalib tanya, "Mahwa baro?" apa itu baro? Suaranya hilang lagi. Dan yang ketiga, hari ketiga ketika Abdul Muthalib bermimpi, "Ibtil matmunah." maka Abdul Muthalib tanya, "Mahwa matmunah?" kemudian suaranya hilang lagi. Hingga di hari keempat ketika Abdul Muthalib bermimpi, maka datanglah suara lagi, "Iftir zamzam." Maka Abdul Muthalib bertanya, "Mahwa zamzam?" kemudian suara itu menyautnya lagi, "Zamzam adalah suatu tempat yang mengeluarkan air. Tempatnya di antara patung Isaf dan Nailah." Kemudian tempatnya itu keluar di tempat itulah darah yang menggelembung. Di situ nanti ada gagak yang berwarna putih mematuhi tempat itu. Kemudian di situ nanti ada sarang semut. Maka ketika bangun dari tidurnya di pagi hari, Abdul Muthalib datang ke tempat yang sudah diberi clue tadi, diberi teka-tekinya tadi. Dia mencari patung yang namanya Isaf dan Nailah. Ketika sampai di situ, Abdul Muthalib bingung. Mana ini darah yang mengalir kemudian bergelembung? Sambil ditunggu, datanglah orang Quraisy datang untuk menyembelih sapi. Ketika menyembelih sapi, darahnya mengalir, kemudian suatu tempat mengeluarkan gelembung dari darah tersebut. Maka Abdul Muthalib, ini adalah tanda yang kedua. Setelah antara patung Isaf dan Nailah, di tengahnya ada darah yang menggelembung. Ternyata di situ ada burung gagak yang sedang mematuki. Ketika mengebakkan sayapnya, ada satu garis putih, dan itu adalah satu tanda yang tadi malam datang ke mimpinya. Dan yang terakhir adalah adanya sarang semut. Maka ketika itu digalilah tempat itu, hingga orang-orang Quraisy itu berkumpul. "Wahai Abu Thalib, apa yang kamu lakukan?" Maka Abdul Muthalib mengatakan kepada anaknya, "Haris, usirlah orang yang mendekatiku, jangan ganggu aku." Sampai menggali terus-terusan hingga mendapatkan bibir sumur dari air Zamzam yang sudah terkubur 500 tahun lamanya. Digali, kemudian mancurlah air tersebut seperti kisah-kisah yang ada di televisi itu, mancur airnya. Kemudian orang-orang Quraisy datang dengan bangganya mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, ini adalah air kita bersama." Yang bermimpi Abdul Muthalib, yang menggali Abdul Muthalib. Akan tetapi orang Quraisy datang mengaku-ngaku, "Ini sumur kita, ini air kita." Maka Abdul Muthalib tidak terima. Hingga terjadi peperangan, kemudian berselisih. Setelah berselisih, dia mendatangi salah satu hakim. Ketika di perjalanan, airnya habis antara orang Quraisy dan Abdul Muthalib tadi. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Kalau kita lanjutkan ke tempat hakim, kita akan meninggal dunia. Kalau kita pulang dari tempat ini, kita nggak akan sampai dan kita akan meninggal dunia." Maka orang-orang Quraisy dengan ada jahiliyahnya berpikiran, "Mari kita gali lubang bersama-sama. Nanti kalau kita mati, kita kubur bersama-sama di sini." Akan tetapi Abdul Muthalib tidak sebodoh itu. Abdul Muthalib naik ke atas tunggangannya, kemudian ketika ontanya melangkah, keluar air dari padang pasir tersebut. Kemudian airnya diminum bersama-sama dan orang-orang tersebut percaya bahwa Abdul Muthalib adalah yang punya sumur Zamzam. Kemudian dibawa ke Mekah karena suatu hal yang dahsyat tadi, peristiwa yang dahsyat tadi, Abdul Muthalib diangkat menjadi raja. Ketika Abdul Muthalib diangkat menjadi raja, maka Abdul Muthalib berpikir, "Kalau saya punya anak satu, maka saya akan kesusahan." Maka Abdul Muthalib bernadar, "Kalau saya punya anak 10, maka salah satu dari mereka akan saya sembelih." Qadarullah, Abdul Muthalib punya anak 16.
10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari 10 laki-laki tadi, anak terakhirnya bernama Abdullah. Dari Abdullah ini 4 orang menemui masa kenabian Nabi Muhammad dan 6 orang meninggal dunia sebelum masa kenabian Muhammad, termasuk dari Abdullah tersebut. Maka ketika Abdullah menjadi anak terakhir dan harus disembelih, maka Abdul Muthalib bingung. Ini adalah anak kesayanganku, nggak mungkin akan saya sembelih. Tapi ini nazarku. Maka Abdul Muthalib ketika itu menemui seorang dukun, karena zaman dahulu belum ada Islam, jadi masih percaya kepada dukun. Dan ini adalah salah satu adat jahiliyah, menggantungkan nasibnya kepada dukun. Maka ketika datang ke tempat dukun itu bertanya, wahai dukun, aku punya anak 10, mana yang harus aku bunuh, mana yang harus aku sembelih? Maka dibuatlah undian, jadi satu nama ditulis dalam batu, kemudian dikocok, diambil satu, Abdullah. Maka Abdul Muthalib, masa Abdullah, diulangi lagi, dikocok, diambil lagi, Abdullah lagi. Abdul Muthalib masih ragu kalau anaknya harus disembelih. Masukkan lagi, batunya dikocok lagi, keluarkan lagi, Abdullah, sampai 4 kali, ternyata Abdullah terus. Maka dengan sedih, Abdul Muthalib membawa Abdullah atau ayahnya Nabi Muhammad ke depan Ka'bah. Ditali kakinya, ditali tangannya, disiapkan pedang. Ketika mau menebas kepalanya Abdullah atau ayahnya Nabi Muhammad, maka ketika itu orang-orang Quraisy bertanya, wahai Abdul Muthalib, kamu itu seorang raja. Jika kamu melakukan pembunuhan ini, maka besok akan menjadi suatu tradisi. Maka tidak jadilah disembelih. Kemudian datang ke dukun lagi, bagaimana caranya biar Abdullah ini tidak saya sembelih, akan tapi saya sudah bernadar. Akhirnya nama Abdullah ditulis dalam batu lagi, kemudian batunya ditulis lagi dengan tulisan 10 onta, dikocok lagi, keluar Abdullah lagi, ditambah batunya lagi hingga 10 batu. Setiap batu bertuliskan 10 onta, sampai ke kocokan yang ke-10 keluarnya Abdullah terus. Maka Abdul Muthalib belum yakin. Maka Abdul Muthalib yang mengocok sendiri dan mengambil sendiri, akhirnya keluar dengan tulisan onta. Maka penggantinya Abdullah yang harusnya disembelih diganti dengan sembelihan 100 ekor unta. Maka ketika itu Abdullah tidak jadi dibunuh dan tumbuh dewasa. Ketika tumbuh dewasa, maka Abdullah menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Ketika mengandung Nabi Muhammad sekitar umur 6 bulan, Abdullah meninggal dunia. Maka ketika itu Rasulullah SAW belum pernah sama sekali bertemu dengan ayahnya. Rasulullah sebelum lahir sudah mendapatkan panggilan seorang yatim. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka Abdul Muthalib atau Raja Mekah tadi, kakeknya Nabi Muhammad tadi, atau yang namanya Syaibah tadi, senang sekali. Kemudian dibawalah Nabi Muhammad ke depan Ka'bah. Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, inilah cucuku namanya Muhammad. Maka ketika dikenalkan nama Muhammad, tidak ada yang percaya, karena dari zaman dahulu sampai waktu itu belum ada orang yang namanya Muhammad. Maka orang-orang Quraisy berkata, wahai raja, wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu namakan Muhammad? Maka Abdul Muthalib menjawab, sungguh di dalam cucuku ini ada sesuatu yang besar. Maka ternyata benar, dari nama Muhammad menjadilah seorang nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup siaran pada Ramadan kali ini, ada sedikit kisah kecil
tentang asal-usul Nabi Muhammad. Jadi ceritanya adalah ketika Abdul Muthalib dan juga 4 temannya, Sulaiman, Imron, dan yang satunya adalah Hubaibillah, datang ke negeri Syam untuk berbelanja. Ketika sampai di situ didatangilah oleh seorang pendeta Nasrani. Apakah kamu dari suku orang-orang Arab? Maka Abdul Muthalib menjawab, iya, kami dari suku Arab. Kemudian pendeta itu mengatakan, sungguh besok nabi terakhir yang dikirimkan oleh kami untuk menyelamatkan dunia adalah dari suku Arab, dari orang-orang Arab. Dia bernama Muhammad. Maka Abdul Muthalib bertanya, kok kamu tahu? Kok kamu tahu, wahai pendeta, kalau namanya Muhammad datang dari tempat kami? Maka pendeta itu mengatakan, dulu di kitab kami disampaikan bahwa nabi terakhir setelah Nabi Isa adalah Muhammad yang datang dari Mekah atau yang datang dari negara Arab, Jazirah Arab, dan dia keturunan dari Nabi Ismail. Kemudian dari 4 sahabat tadi, Abdul Muthalib, Sulaiman, Imron, dan temannya tadi berunding, besok kalau punya cucu yang pertama kali laki-laki maka harus dinamai Muhammad. Ternyata yang mendapatkan cucu pertama kali adalah Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib menjadikan cucunya pertama tadi bernama Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sedikit kisah tentang perjalanan lahirnya Nabi Muhammad ataupun silsilahnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Uqay bin Kilab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nun wal qalami wa mayasturun. Akhiru kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.